Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ustazah Mirna dalam pelajaran matematika. Apa kabarnya anak soleh-soleha Ustazah? Ustazah berharap Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Harus tetap semangat ya nak, walaupun Ananda belajar dari rumah. Mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi Ananda bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ananda pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi Ananda untuk kedepannya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan pada pecahan, Ananda dapat mengerjakan seperti pada bilangan cacah yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ayo, ingat lagi kembali. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan menurut urutan dari kiri ke kanan. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika pecahan-pecahan tersebut memiliki bentuk yang sama, tentunya penyelesaiannya akan lebih mudah. Ananda tinggal mengerjakan sesuai dengan urutannya. Nah, akan tetapi jika pecahan tersebut berbeda bentuk, maka Ananda perlu menyamakan terlebih dahulu bentuk pecahannya dengan cara mengubah ke dalam satu bentuk. Bisa ke bentuk pecahan biasa, bentuk desimal, ataupun bentuk persen. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh pembahasan soal berikut. Contoh pertama, kakak ingin membuat sebuah kek. Di rumah tersedia 0,4 kg tepung terigu. Kemudian kakak membeli lagi 1/4 kg terigu di warung. Untuk membuat kek, kakak menggunakan 1/2 kg terigu. Berapa kilogram sisa terigu kakak yang belum digunakan? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, Ananda perlu membuat apa yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut. Kemudian, Ananda buat model matematikanya. Penyelesaiannya, yang diketahui dari soal adalah terigu yang ada di rumah 0,4 kg. Dibeli 1/4 kg. Digunakan 1/2 kg. Yang ditanya yaitu berapa sisa terigu dalam kilogram. Nah, untuk menjawabnya perlu kita buat model matematikanya. Sisa terigu yaitu yang tersedia di rumah ditambah yang dibeli dikurang yang digunakan. Yang tersedia adalah 0,4 ditambah yang dibeli 1/4 dikurang yang digunakan 1/2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Jika bentuknya berbeda, maka Ananda harus menyamakan terlebih dahulu bentuknya. Yang pertama kita pelajari adalah kita samakan ke bentuk desimal. Berarti 0,4-nya tetap. 1/4 kita robah menjadi bentuk desimal. Caranya 1/4 itu kita jadikan per 100. Kenapa bisa per 100? Karena dia 4 nggak bisa jadikan per 10. Kalau per 100 bisa. 100 bagi 4 yaitu 25. Maka pecahan 1/4 harus dikali dengan pecahan 25/25. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi dapatlah pecahan 25/100. Ingat,
Jika per 100 ada 2 angka di belakang koma, maka pecahan 1/4 nilainya sama dengan pecahan 0,25. Dikurang dengan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 akan kita rubah menjadi bentuk desimal, yaitu 2 bisa dijadikan ke per 10. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita kali dengan 5/5. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadilah pecahan 5/10. Pecahan per 10 adalah pecahan yang 1 angka di belakang koma. Jadinya pecahannya bernilai 0,5. Jadi kita kurang dengan 1/2 atau sama dengan pecahan 0,5. Nah, kita lihat di sini ketiga bentuk pecahannya telah sama, yaitu dalam bentuk desimal. 0,4 ditambah 0,2 dikurang 0,5. Karena tidak ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan, yaitu 0,4 ditambah dengan 0,25. Untuk menjumlahkannya, maka kita samakan banyak angka di belakang koma. 0,4 bisa kita tulis menjadi 0,40 ditambah 0,25. 0 tambah 5 sama dengan 5. 4 tambah 2 sama dengan 6. 0 tambah 0 sama dengan 0. Dapatlah jawabannya 0,65. Baru kita kurang dengan 0,5. 0,65 kita kurang dengan 0,5. Kita samakan banyak koma di belakang, banyak angka di belakang koma. 5-nya 0,5 menjadi 0,50. Seperti gambar ini. Kita lakukan pengurangan. 5 kurang 0 sama dengan 5. 6 kurang 5 sama dengan 1. 0 kurang 0 sama dengan 0. Dapatlah 0,65 dikurang 0,5 adalah 0,15. Jadi, terigu yang tersisa di rumah adalah 0,15 kg. Saya harap Ananda bisa mengerti proses pengerjaannya. Nah, untuk soal yang sama, kita lakukan dengan cara yang berbeda ya, Nak. Nah, sisa terigu yaitu yang tersedia 0,4 ditambah yang dibeli 1/4 dikurang 1/2. Nah, kita rubah ke bentuk pecahan. Berarti 0,4-nya harus kita rubah ke bentuk pecahan. 0,4 sama dengan 4/10. Kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Dapatlah pecahan 0,4 sama dengan 2/5. 2/5 ditambah 1/4 dikurang 1/2. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari pembilangnya, dari penyebutnya. Penyebutnya 5, 4, dan 2, KPK-nya adalah 20. 20 per 20. 20 bagi 5 dapat 4. 4 kali 2, 8. 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 1, 5. 20 bagi 2 dapat 10. 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, bisa kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Lakukan dari kiri ke kanan. 8 tambah 5 dikurang 10 per 20. 8 tambah 5, 13. Dikurang 10 per 20. 13 kurang 10 dapat 3 per 20. Jadi terigu yang tersisa adalah 3 per 20 kg. Untuk lebih jelasnya kita lanjut kepada soal berikutnya. Soal kedua, 2,75 ditambah buka kurung 1/2 dikurang 25%. Nah, di sini terdapat 3 jenis pecahan yang berbeda. Ada desimal, ada pecahan campuran, dan persen, serta di dalam tanda kurung. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah rubah ke dalam bentuk yang sama. Misalnya, Ustazah ingin merubah ke bentuk desimal. Jadi pecahan 2,75 tetap. Jadi yang harus kita rubah adalah pecahan 1/2 dan 25%. 1/2 kita rubah ke bentuk desimal. Caranya adalah 2 dikali dengan 1 ditambah 1 dapatlah
3. 3 per 2. 3 per 2 kita rubah ke desimal, jadikan dia per 10. 2 jadikan per 10, maka 10 dibagi 2 dapat 5. Pecahan 3 per 2 harus kita kali dengan 5 per 5. 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 5 sama dengan 10. Dapatlah pecahan 15 per 10. Per 10 artinya satu angka di belakang koma. Maka bentuk desimal dari 15 per 10 adalah 1,5. Kita tambahkan ya, 1,5 dikurang 25%. Nah, 25% itu adalah 25 per 100 sama dengan 0,25. Berarti kita kurang 0,25. Nah, pecahannya telah operasi. Nah, bentuknya telah sama ke dalam bentuk desimal semua. Bisa kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung, yaitu 1,5 dikurang 0,25. Nah, untuk melakukan pengurangan, kita samakan dulu banyak angka di belakang komanya. 1,5 ada satu angka, sedangkan 0,25 ada dua angka. Maka pada bilangan 1,5 bisa kita pinjamkan nolnya. Jadinya 1,50 kita kurang 0,25. 0 kurang 5 nggak bisa, jadi pinjam 1 ke 5. 10 kurang 5 dapat 5, tinggal 4. 5 tadi udah dipinjam 1, tinggal 4. 4 kurang 2 dapat 2. 1 kurang 0 dapat 1, jadi dapatlah hasilnya 1,25. 2,75 kita tambah dengan 1,25. Kita lakukan penjumlahan ke bawah. 5 tambah 5 dapat 10, tulis 0 di bawah, simpan 1 di atas. 7 tambah 1 tadi 8, 8 tambah 2 10, tulis 0 di bawah, simpan lagi 1. 2 tambah 1 dapat 3, tambah 1 dapat 4. Nah, dapatlah jawabannya 4. Oke, kita lanjut ya nak. Soal nomor 3. 75% dikurang 0,25 ditambah 21/4. Nah, di sini kita samakan juga dulu bentuknya ke bentuk desimal. Yang perlu yang kita rubah adalah 75% dan 21/4. 75% sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75. Jadi 0,75 dikurang 0,25 ditambah 21/4. 21/4 sama dengan, dirubah ke bentuk pecahan biasa dulu, 4 kali 2 tambah 1/4. 4 kali 2 8 tambah 1 9/4. 9/4, kalau per 4 berarti dia dijadikan per 100 ya nak. 100 bagi 4 dapat 25. Jadi pecahan 9/4 sama-sama dikali pecahan 25/25. 9 kali 25 225. 4 kali 25 100. 225 per 100. Kalau per 100 dua angka di belakang koma. Jadi dapatlah pecahan desimalnya 2,25. Maka kita tambah 2,25. Nah, sudah sama bentuknya kan nak? Maka kita lakukan operasinya. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita lakukan dari kiri ke kanan, yaitu 0,75 dikurang 0,25. 5 kurang 5 0, 7 kurang 2 5, 0 kurang 0 0. Dapatlah 0,50. 0,50 ditambah 2,25. 0,50 ya. Ditambah 2,25. Kita lakukan penjumlahan ke bawah. 0 tambah 5 5, 5 tambah 2 7, 0 tambah 2 2. Dapatlah jawabannya 2,75. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Ustazah harap Ananda bisa memahami penjelasan Ustazah. Nah, Ananda bagaimana setelah menonton penjelasan Ustazah? Ustazah harap Ananda bisa lebih memahami materi tentang pembahasan ini. Jika Ananda belum paham, silakan ulangi sekali lagi menonton video penjelasannya.
Nah, jika Ananda sudah paham, ayo kita berlatih untuk mengecek sejauh mana pemahaman Ananda terhadap materi yang Ustazah sampaikan di video ini. Ayo buka buku matematika kelas 6 Ananda, kerjakan halaman 49, latihan 7, nomor 6 dan 10, serta halaman 53, latihan 10, nomor 6. Selamat berlatih, kerjakan dengan teliti. Ingat satu hal ya nak, matematika tanpa latihan itu sama dengan nothing. Tetap semangat belajar di rumahnya. Alhamdulillah pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Ustazah harapkan Ananda bisa mengambil manfaat dari apa yang Ustazah sampaikan dan bisa Ananda manfaatkan untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa untuk berkunjung ke YouTube Cikgu Mirna untuk melihat video pembelajaran lainnya. Ditunggu ya like dan subscribe-nya. Terima kasih.